Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas tentang soal latihan ujian sekolah matematika, khususnya kelas 9 SKS, 9 unggulan 2, 3, dan 4. Sebenarnya untuk soal latihan ini, Ibu membuatnya bersama dengan Bu Winda, hanya saja kita menjelaskannya ke kelas masing-masing yang kita ajar gitu ya. Oke, kali ini Ibu akan membahas untuk nomor 1 sampai 20 terlebih dahulu. Kita mulai ya, bismillahirrohmanirrohim. Tolong diperhatikan, soalnya di sebelah kiri, jawabannya sebelah kanan. Usahakan ketika Ibu membahas nomor 1, maka kalian fokus ke nomor yang sedang dibahas. Jangan Ibu membahas nomor 1, tapi yang kalian lihat nomor 5 gitu, jangan ya. Oke, kita lanjut di nomor 1. Soalnya ada seperti ini. Operasi tanda, biasanya kalian nyebutnya add gitu ya. Operasi add berarti kalikan bilangan pertama dengan angka min 4, lalu kurangi hasilnya dengan bilangan kedua. Nah, berarti hasil operasi min 9 add 13 adalah berapa? Min 9 itu adalah bilangan pertama, 13 adalah bilangan kedua. Kita lihat jawabannya di sebelah kanan. Nah, ini ya. Add artinya dikali B1, bilangan 1 dengan min 4. Bilangan satunya itu kan min 9 ya. Berarti min 9 dikali min 4. Min kali min 36. Kemudian hasilnya kan 36. Kurangi hasilnya dengan B2, dengan bilangan kedua. Bilangan keduanya angka 13. Berarti 36 dikurang 13. Maka jawabannya adalah 23. Seperti itu. Sudah bisa dipahami ya? Semoga bisa dipahami. Jadi nanti untuk soal nomor 1 itu kalimatnya bebas. Tergantung perintahnya apa, apakah dikurangi, apakah harus dibagi, jadi tergantung soal. Ini hanya contoh. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Bilangan akar 5, akar pangkat 5 dari 9P pangkat 2. Dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi berapa gitu. Jadi ini kan masih bilangan dalam bentuk akar. Nah, sekarang kita ubah nih, nomor 2. Kita lihat sebelah kanan. Dari bilangan berbentuk akar ini, kita ubah menjadi bilangan berbentuk pangkat. Sudah dijelaskan bahwa bilangan akar itu adalah bilangan berpangkat pecahan. Gitu ya. Nah, sekarang kita ubah nih. Di sini yang pangkat 2 adalah huruf P. Yang angka 9-nya masih pangkat 1. Nah, gimana caranya biar angka 9 ini kita ubah juga menjadi pangkat 2? Ya sudah, berarti tanda panah akar dari pangkat 5, akar pangkat 5 dari 3 pangkat 2. Nah, jadi sisi angka 9 ini diubah menjadi 3 pangkat 2, P pangkat 2. Kenapa sih Ibu diubah menjadi pangkat 2? Iya, biar sama-sama pangkat 2, jadi nanti kita ubah menjadi perkalian. Kemudian yang berada di dalam kurung dipangkatkan 2. Kita lihat ke bentuk berikutnya, jadinya seperti yang ada di bawah sini ya. Akar dari pangkat 5 ini, 3 pangkat 2, P pangkat 2. Nah, Ibu jadikan 1 menjadi 3P dalam kurung pangkat 2. Nah, seperti ini. Kenapa? Karena kalau ini dijabarin hasilnya 3P pangkat 2 dalam kurung ini. Kalau dijabarin jadinya 3 pangkat 2, P pangkat 2. Setelah ini gimana? Setelah ini 3P sebagai bilangan dasarnya, kemudian 2 sebagai pangkat yang ada di atas, pembilang, kemudian 5 yang ada di akar ini menjadi penyebut dari pangkatnya, pangkat pecahan. Jadi jawabannya adalah 3P pangkat 2/5. Semoga bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini adalah hasil hitungan bilangan berpangkat. Hasil dari 3 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 dikurang 4 pangkat 2.
di semester 1 kelas 9 kalian sudah Ibu minta untuk menghafalkan bilangan berpangkat 2 dan berpangkat 3. Jadi insya Allah kalau sudah hafal nggak perlu ngitung manual gitu ya. Lanjut. Nih di nomor 3 sebelah kanan dilihat 3 pangkat 3 itu 27 ditambah 2 pangkat 4 itu 16 dikurang 4 pangkat 2 itu 16 juga. Berarti 27 ditambah 16 dikurang 16. Dicoret aja 16 dikurang 16 karena hasilnya 0. Berarti jawabannya untuk nomor 3 adalah 27. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, di sini nomor 4-nya. Kita katasin dulu ya. Nomor 4 dan nomor 5. Di nomor 4 ini, seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 11 bulan dengan 96 orang pekerja. Nah, dari kalimat pertama ini kita tulis 11 bulan, tanda panah, 96 orang. Kalimat berikutnya, karena suatu hal, pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 8 bulan. Nah, berarti 8 bulan, tanda panah, X orang, gitu kan. Awalnya 11 bulan itu butuh 96 orang. Logikanya, saya mau pekerjaan lebih cepat selesainya, berarti butuh waktu 8 bulan biar cepat selesai. Logikanya, orangnya makin banyak atau makin dikit? Logikanya semakin cepat pekerjaan harus selesai, orang yang mengerjakan harus semakin banyak. Gitu ya. Nah, kalimat pertanyaannya, maka pemborong tersebut memerlukan tambahan pekerja sebanyak berapa orang? Nah, yang tadi Ibu bilang. Berarti ini logikanya semakin sedikit bulannya, semakin sedikit waktunya, maka jumlah pekerjanya semakin banyak. Ini contoh perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, cara menghitungnya atas dikali atas, bawah dikali bawah. Sekarang kita hitung, 8 dikali X adalah 8X, sama dengan 11 dikali 96. Gitu. Jangan dihitung dulu karena nanti angkanya menjadi besar. Seperti biasa, berarti X sama dengan 11 dikali 96 per 8. 8-nya pindah ke bawah jadi pembagian, gitu ya. Kemudian 96 dicoret dengan 8, artinya dibagi dengan 8, mendapat hasil 12. Berarti X-nya berapa? X-nya adalah 11 kali 12. 132 orang. Tapi apakah yang ditanya 132 orang? Kita balik lagi ke soal. Di soal ditanyanya adalah, maka pemborong tersebut memerlukan tambahan pekerja. Berarti bukan si 132. Karena kita sudah punya 96 orang pekerja, kita butuh berapa tambahannya supaya menjadi 132? Berarti 132 dikurang 96 sama dengan 36 orang. Berarti nomor 4 kita butuh 36 orang pekerja tambahan. Seperti itu, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke nomor 5. Oke, di nomor 5 ini kalian bisa lihat di sini ada pola segi 6 ya. Di pola pertama segi 6-nya itu ada 2. Di pola kedua segi 6-nya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Di pola kedua ada 5. Di pola ketiga segi 6-nya ada 9. Di pola keempat segi 6-nya ada 14 gitu ya. Nah, yang ditanya banyaknya segi 6 pada pola ke-9. Sekarang kita perhatikan, ini merupakan barisan aritmatika, barisan geometri, atau pola bilangan gitu. Nah, kita lihat di nomor 5 ya, sebelah sini. Perhatikan nomor 5. Pola pertama ada 2 ya. Pola kedua ada 5. Pola ketiga ada 9, pola keempat ada 14. Yang ditanya U ke-9 atau pola ke-9. Nah, ini Ibu langsung pakai cara cepat. Kalau tidak menggunakan cara cepat, bisa mendapatkan 2 halaman untuk mengerjakan soal nomor 5 ya. Jadi Ibu langsung kasih aja ke kalian cara cepatnya. Jadi kalian harus mencatat atau menghafalkan rumus ini. Angka 2 yang paling atas sebelah kiri ditulis dengan, dimisalkan dengan huruf A.
kemudian angka 3 dengan huruf B, angka 1 dengan huruf C. Ini angka-angka ini dapat dari mana, Bu? Dari selisih. Sekarang kita lihat. 2 ke 5 butuh berapa? Dari 2 ke 5 butuh 3. Dari 5 biar jadi 9 butuh ditambah 4 gitu ya. Dari 9 ke 14 ditambah 5. Kan di sini angkanya beda-beda tuh. Sementara kalau aritmatika itu kan ditambahnya sama semua. Nah, berarti ini bukan aritmatik. Dan ini juga bukan geometri. Lalu ini apa? Ini adalah pola bilangan gitu. Tapi bisa juga pola bilangan ini kita lihat dulu ke bawahnya lagi. Dari 3 ke 4 angka 1. Dari 4 ke 5 angka 1 juga. Nah, kita ketemu polanya sama nih, 1, 1, 1, dan seterusnya. Kalau angkanya sama di tingkat yang kedua ini, yang ke bawah itu ya, ini namanya tingkat kedua, berarti ini kita golongkan sebagai barisan aritmatika tingkat 2 atau derajat 2. Jadi beda-beda penyebutannya. Berarti ini barisan aritmatika tingkat 2. Kenapa? Karena di tingkat pertama kita tidak menemukan perbedaan yang sama. Nah, kita baru menemukan di tingkat kedua yang perbedaannya sama. Berarti bisa pakai rumus cepatnya, yaitu UN sama dengan ANIP. Nih ya, ANIP ya. A plus N min 1 dikali B ditambah N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikali C. Di sini ada A, B, C. A-nya berarti yang paling atas, B-nya yang tengah, C-nya yang paling bawah. Ketiga-tiganya yang ada di sebelah kiri. Kemudian diapakan? Kemudian ya tinggal dimasukkan saja. Karena yang ditanya adalah U ke 9, berarti N-nya 9. A-nya itu 2, tulis 2. N-nya 9, berarti 9 dikurang 1, B-nya itu 3. Ganti dengan angka 3. N-nya itu 9 dikurang 1, kemudian N yang ini berarti 9 dikurang 2, kemudian C-nya adalah angka 1. Kalau sudah seperti ini kita bisa hitung, berarti 2 ditambah 8 kali 3 ditambah 8 dikali 7 dikali 1. Kita hitung 2 ditambah 8 kali 3 itu 24, 8 kali 7 itu 56. Berarti 2 ditambah 24 ditambah 56, maka hasilnya adalah 82. Option yang mana? Option yang D. Bu, di sini A sama B, iya. D-nya ada di bawah tuh. Ya, berarti nomor 5 jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor 6. Oke, di nomor 6 ini seutas tali, kalian bayangkan kalian punya tali dipotong menjadi 8 bagian dengan panjang yang membentuk barisan aritmatika gitu. Berarti ada tali panjang kemudian dipotong menjadi 8 bagian dengan ukurannya itu sesuai dengan barisan aritmatik. Kalau aritmatik berarti selisihnya sama semua gitu ya, antara potongan pertama, potongan kedua, potongan ketiga sampai potongan ke-8 selisihnya sama. Bila panjang tali terpendek adalah 6 cm, berarti kemudian yang terpanjang itu berarti U8 ya. Berarti potongan ke-8 adalah 48 cm, maka panjang tali mula-mula sebelum dipotong. Nah, sekarang perhatikan nomor 6 sebelah kanan. Berarti A sama dengan U1. U1 itu yang terpendek ya. Yang terpendeknya itu 6 cm. Nah, dikatakan kemudian yang terpanjang itu U8. U8-nya itu 48 cm. Ada berapa banyak potongan? Ada 8 potongan. Nah, ini kasus aritmatik ya, karena sudah dijelaskan di soal. Ditanya panjang tali sebelum dipotong atau mula-mula. Kalau panjang tali sebelum dipotong berarti potongan pertama, potongan kedua, potongan ketiga, sampai potongan ke-8 itu digabung, ditambah. Nah, kalau digabung berarti ditambah ya. Berarti kalau U1 tambah U2 tambah U3 sampai ditambah U8 itu sama aja kita mencari S8 ya. Mencari deret S8. Nah, di sini kita nggak punya modal A-nya berapa. Oh, A-nya kita udah ada ya 6 cm. Yang kita nggak punya modal adalah B-nya. B itu selisih, yaitu yang pentingnya kita nggak punya. Cara mencarinya gimana? Cara mencarinya dengan menjabarkan U8. Nah, U8 itu kalau dijabarin adalah A plus 7
B. Seperti yang kemarin sudah dipelajari, kalau di sininya angka 8 berarti yang B-nya adalah angka 7, selisih 1 lebih kecil. U8-nya itu 48 cm, A-nya itu 6 cm, plus 7B. Nah, setelah ini yang bisa dihitung yang mana? Angka dengan angka. 48, ini 6-nya kan positif ya. Pindah ruas jadi negatif, berarti 48 dikurang 6. Sama dengan 7B. 48 dikurang 6 adalah 42. Sama dengan 7B. Nah, berarti B-nya berapa? 42, karena dia perkalian, berarti 7-nya pindah ruas menjadi pembagian. 42 dibagi 7, berarti B-nya sama dengan 6. Kita sudah punya modal A-nya 6, B-nya juga 6, kebetulan angkanya sama. Yang ditanya S8. S8 masukin ke rumus apa? N/2 Zanib, gitu ya, yang sudah Ibu ajarkan kemarin. Berarti N-nya itu 8/2, kemudian 2A ditambah N-1 dikali B. N/2, 8/2, 2 dikali A, A-nya 6, plus N-nya 8 lagi, dikurang 1 dikali B, B-nya itu 6. Kebetulan angkanya A sama B sama ya, sama-sama dengan 6. 8/2 itu 4, 2 kali 6 itu 12, 8 kurang 1 itu 7, 7 kali 6 gitu. Kalau ada penjumlahan dan perkalian, mana dulu yang dihitung? Perkalian dulu. Berarti 4 dikali 12 ditambah 7 kali 6, 42. Berarti 4 dikali 12 ditambah 42, hasilnya 54. Berarti 4 dikali 54. Hasilnya 216 cm. Yang mana tuh? Yang D. Gitu ya. Option D. Nah, kalau sudah sampai nomor 6, silahkan dipelajarin lagi pelan-pelan, diulang-ulang lagi boleh. Karena kalau video itu bisa dimundurin, bisa dimajuin, diulang-ulang, dilambatin juga bisa, dicepetin apalagi gitu. Next, sekarang kita lanjut ke nomor 7. Di nomor 7 ini ada materi untung rugi ya, materi kelas 7. Seorang pedagang membeli 1 lusin mainan seharga 300.000. 1 lusin itu 12 buah gitu ya. Jadi Ibu nulis di sini 12 buah sama dengan 300.000. Mohon maaf, ini Ibu kurang keterangan 12 buah atau 12 mainan gitu. Ternyata terdapat 4 mainan yang rusak dan sisa mainan yang ada dijual dengan harga 30.000 per buah. Yang ditanya persentase kerugian. Nah, dia beli 12 buah, bayar 300.000. 4 rusak nih. Kalau rusak kan berarti nggak bisa dijual. Berarti yang bisa dijual adalah 12 dikurang 4. 8 buah yang bisa dijual. Nah, berarti satunya itu kalau dijual 30.000. Berarti 8 dikali 30.000 sama dengan 240.000. Kira-kira untung atau rugi? Modalnya 300.000, ternyata yang dia dapat 240.000. Jelas ya, ini dia mengalami kerugian sebesar 300.000 dikurang 240. Berarti dia rugi 60.000. Tapi yang ditanya bukan jumlahnya, bukan jumlah uangnya, tapi persentasenya. Nah, dia rugi berapa sih? Ruginya 60.000. Nah, berarti 60.000 per modalnya. Modalnya 300.000. Kita mau tahu berapa persen sih dia ruginya? Oh, 60.000 per 300.000 dikali 100%. Coret 3, coret 3, coret 2 nolnya, coret 2 nolnya, tinggal 60 dibagi 3. Berarti jawabannya 20%. Yang C. Berarti pedagang ini mengalami kerugian 20%. Seperti itu. Next, kita lanjut ke nomor 8. Di sini ada aritmatika sosial kelas 7 juga ya. Ibu naikin dulu soalnya. Ini jawabannya. Nah, ayah memiliki tabungan di koperasi.
tabungan awal ayah adalah 12 juta. Tabungan itu disimbolkan dengan M, modal ya. Modal bisa, money bisa gitu. Money bahasa Inggris. Duit ya artinya. Sama dengan 12 juta. Jika koperasi memberikan jasa berupa bunga simpanan sebesar 10% per tahun, tulis persen B-nya sama dengan 10% per tahun. Tentukan bunganya simpanan yang ada di tabungan ayah setelah 9 bulan. Berarti dalam bentuk rupiah gitu ya. Berarti di sini H-nya sama dengan 9 bulan. H itu bulannya. Lamanya ayah menabung gitu. Berarti yang ditanya pakai segitiga ajaib yang mungkin waktu kelas 7 kalian sudah pernah diajarkan oleh gurunya. Segitiga ajaib di atas itu B itu bunga dalam bentuk rupiah. Yang sebelah kiri bawah itu ada persen B, berarti bunga dalam bentuk persen. Yang di tengah itu ada M itu artinya modal. Kemudian ada H/12, H itu yang bulannya gitu ya. Nah, karena yang ditanya itu tadi B, berarti B nih, B sama dengan, kita tutup B-nya, berarti yang sejajar kita kalikan. Persen B dikali M dikali H/12. Persen B-nya itu kan 10%. Nah, jadikan pecahan. Menjadi 10/100 dikali 12 juta dikali 9/12. Coret, kemudian dihitung dapat 900.000. Berarti bunganya saja selama 9 bulan yang ayah dapat adalah 900.000 rupiah. Tapi jarang ada bank yang ngasih 10% per tahun tuh kayaknya jarang gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Di nomor 9 ini ada aljabar. Aljabar pelajaran kelas 7 ya? Iya, kelas 7 atau kelas 8 gitu ya, Ibu lupa. Kita hitung. Di soal seperti aljabar ini ada 3 variabel, ada X, ada Y, ada Z. Nah, yang bisa dihitung adalah yang sejenis. X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Berarti kita lihat ke sebelah kanan. 7X min 3Y ditambah 5Z dikurang 5X dikurang 3Y dikurang 6Z. Yang bisa dihitung X dengan X. Berarti 7X dikurang 5X. 7 dikurang 5 berapa nak? 2X. Kemudian 3Y dikurang 3Y. Berarti ngutang 3, ngutang lagi 3. Jadi utangnya 6Y. Kemudian 5Z dikurang 6Z. 5 dikurang 6 min 1Z. Ibu kok angka satunya tidak ditulis? Yes, angka 1 itu seperti biasa boleh ditulis, boleh tidak. Maka jawabannya adalah 2X dikurang 6Y dikurang Z. Yang mana? A, B, C, atau D? Jawabannya yang B. Oke. Next, kita lanjut ke nomor 10, pelajaran kelas 7 lagi. Ingat ya, kalau US itu berarti materinya dari kelas 7 sampai kelas 9. Sekarang kita lanjut ke nomor 10, ini ada materi himpunan. Dari 30 orang diketahui 15 orang memiliki SIM A dan 20 orang memiliki SIM C. Kita tulis dulu NS. NS itu berarti ruang sampel. Semua orang yang diketahui itu ada berapa orang sih? Ada 30 orang. Yang punya SIM A ada 15 orang, yang punya SIM C ada 20 orang. Yang tidak punya SIM A maupun SIM C ada 5 orang. Ya, yang tidak punya keduanya ada 5 orang. Nah, yang ditanyain, maka yang memiliki kedua-duanya. Nah, itu gimana? Itu menggunakan diagram Venn. Ini namanya diagram Venn. Kita tulis di pojok kiri atas angka 30. Maksudnya apa? Berarti maksudnya total semua orangnya itu ada 30 orang. 30 orang ini dikurang 5 orang di luar lingkaran A dan lingkaran C. Ini SIM A, ini SIM C. Kenapa? Karena dia nggak punya. Kan yang tidak punya 5 orang ya. Berarti yang punya ada 25 orang. Sementara yang punya SIM A itu 15, SIM C itu 20.
Ini orang kalau dijumlah 15 tambah 20 adalah 35 orang. Kok bisa? Sementara orangnya aja maksimal cuma 30. Dan udah dikurang lagi sama 5 orang yang nggak punya kedua-dua SIM-nya. Gitu ya. Nah, cuma ada 25, tapi di sini 35. Berarti logikanya yang memiliki SIM A dan SIM C secara bersama-sama atau memiliki kedua SIM tersebut adalah 35 dikurang 25, yaitu sebanyak 10 orang memiliki SIM A dan SIM C. Jadi 10 orang punya 2 SIM gitu ya. Semoga bisa dipahami. Ntar pelan-pelan aja nyetelnya atau bisa diulang-ulang video ibu. Oke, kita lanjut ke nomor 11 nih, pojok kanan atas, halaman yang sebelah kanan ya, yang jawabannya. Diketahui layang-layang ABCD, wah materi apa ini? Materi segi 4 ya, karena layang-layang. Diketahui layang-layang ABCD memiliki ukuran diagonal-diagonalnya sebesar D1 8 cm, D2-nya 12 cm. Yang ditanya luas layang-layang. Baik, sudah diketahui semua, tinggal ditulis. Nomor 11, D1-nya 8 cm, D2-nya 12 cm. Ditanya luas layang-layang. Kalian jangan lupa rumus luas layang-layang adalah D1 dikali D2 dibagi 2. Berarti 8 kali 12 dibagi 2. Ibu lebih senang membagi dulu baru mengkali. Berarti 12 dibagi 2 itu 6. Berarti 8 kali 6 sama dengan 48 cm persegi. Ini luas layang-layangnya gitu. Mudah ya, mudah kalau kita hafal. Makanya hafalin rumusnya. Lanjut ke nomor 12. Materi kelas 8 SPLDV, sistem persamaan linear 2 variabel. Bu, ini materi apa sih? Materi yang ada eliminasi, ada substitusi. Nah, itu dia tuh. Kita baca nomor 12. Ahmad dan Budi membeli buku tulis dan pulpen pada toko yang sama dengan bukti kwitansi sebagai berikut. Kwitansi saudara Ahmad. Dia membayar 19.000 untuk pembelian 2 buku tulis dan 5 pulpen, 19.000. Sementara untuk saudara Budi, dia membayar Rp37.000 untuk pembelian 11 buku tulis dan 5 pulpen. Yang ditanya, kalau Cynthia ikut membeli di toko yang sama sejumlah 5 buku tulis dan 7 pulpen, maka Cynthia harus membayar sebesar berapa sih? Gitu. Sekarang kita lihat. Nomor 12, sebelah kanan, halaman sebelah kanan ya. 2B, nah 2B Ibu ambil dari saudara Ahmad nih. 2B ditambah 5P gitu, sama dengan 19.000. Kemudian 11B ditambah 5P sama dengan 37.000. Ini kita masuk ke proses eliminasi. Eliminasi itu artinya menghilangkan yang koefisiennya sudah sama. Yang huruf B, koefisiennya 2 sama 11. Sama nggak angkanya? Beda. Yang angkanya sama adalah yang pulpen, 5P dengan 5P. Kalau sudah ada angka yang sama, berarti kita bisa langsung mengeliminasinya saja. Biar jadi 0 berarti dikurang atau ditambah? Dikurang. Kalau ditambah jadinya 10, berarti harus dikurang. 2 dikurang 11, min 9B. Ini 5P dikurang 5P habis. 19.000 dikurang 37.000. Berapa? Jadinya min 18.000. Nah, kalau sudah seperti ini berarti B-nya sama dengan 2.000. Ibu dapatnya dari mana? Dapatnya dari min 18.000 dibagi min 9. Min dibagi min plus 18 bagi 9, 2. Berarti 2.000. Berarti harga satu buku tulis adalah Rp2.000. Kemudian dari B-nya kita udah dapet, kita masuk ke proses substitusi. Substitusi itu maksudnya apa? Mengganti. Nah, kalian boleh pilih mau persamaan yang pakai punya Pak Ahmad atau punya Pak Budi.
Ibu memakai persamaannya punya Pak Ahmad karena angkanya lebih kecil. 2B ditambah 5P sama dengan 19.000. Karena B-nya itu kita sudah tahu angkanya 2.000, berarti kita ganti aja. Berarti 2B adalah 2 dikali 2.000. Ditambah 5P sama dengan 19.000. 2 dikali 2.000 itu 4.000, ditambah 5P sama dengan 19.000. Nah, yang bisa dihitung itu kan yang uang dengan uang gitu ya, angka dengan angka. Kalau masih ada variabelnya tidak bisa digabung. Berarti 5P sama dengan 19.000 dikurang 4.000. Kenapa dikurang? Karena dia positif, pindah ruas jadi negatif. Berarti 5P sama dengan 15.000. P-nya sama dengan 3.000. Dari mana? Dari 15.000 dibagi 5. Berarti harga bukunya 2.000, harga pulpennya 3.000. Next, yang dibeli Cynthia adalah 5 buku tulis dan 7 pulpen. Berarti 5B, 5 dikali 2.000. Ditambah 7 dikali P, 3.000. P-nya 3.000 ya. Berarti 5 kali 2.000, 10.000, ditambah 7 kali 3.000, 21.000. Sehingga berapa sih uang yang harus dibayar oleh Cynthia? Uang yang harus dibayar oleh Cynthia adalah 12.000. Seperti itu. Next, kita lanjut ke nomor 13. Di sini ada materi fungsi. Sudah diajarin sama guru kalian waktu kelas 8 ya. Baca dulu soalnya. Diketahui rumus fungsi f(x) yang di dalam kurung ini x, maka rumusnya juga pakai huruf x. Sama dengan 4x min 15. Jika fa berarti yang di dalam kurung huruf A, maka rumusnya nanti X-nya berubah juga jadi huruf A. Sama dengan min 23. Ini hasilnya. Maka nilai A berapa? Ya, kita lihat ke arah kanan, cara pengerjaannya seperti berikut. Fx sama dengan 4x min 15. Kalau FA berarti huruf X-nya kita ganti huruf A menjadi 4A min 15 sama dengan minus 23. Nah, kalau sudah seperti ini, yang bisa dihitung angka dengan angka. Tadi Ibu bilang, kalau variabel berarti belum bisa dihitung. 4A sama dengan min 23 ditambah 15. Kenapa ditambah? Karena sebelah kiri itu kan tadinya min 15, pindah ke kanan. Tadinya min, pindah ruas jadi plus. Berarti 4A sama dengan min 23 ditambah 15, ngutang 23, bayar 15. Masih sisa utang 8 gitu. Berarti A sama dengan min 8 dibagi 4 sama dengan min 2. Kan yang ditanya nilai A ya. Berarti A-nya sama dengan min 2. Yang mana? Yang A, B, C, atau D? Maka jawabannya yang D. Gitu. Untuk nomor 14, kita lanjut. Perhatikan gambar di samping. Bukan di samping, di bawah ini ya. Gradien garis yang tegak lurus terhadap garis H. Oh, Ibu di sini ada kesalahan ya, mohon maaf. Di sini ada M sama dengan min sumbu Y per sumbu X. Ini Ibu salah, jadi diperhatikan nomor 14. Ibu ralatnya langsung aja di sini. Ini adalah rumus untuk M yang sejajar, tapi di sini yang ditanya adalah M tegak lurus. M sejajar rumusnya min sumbu Y per sumbu X. Gitu. Kalau misalnya tegak lurus, berarti rumusnya sumbu X per sumbu Y. Nah, gitu ya. Di sini kita hitung dulu deh. Kalau misalnya sejajar, dimasukkan angkanya. Ibu ini dapat angka min 4, 6 dari mana? Sementara di gambar itu nggak ada angka. Nah, kalian harus membuat garis. Coba ya, sebentar. Nah, perhatikan kalian itu harus membuat garis seperti ini. Tepat. Nah, anggap aja lurus lah ya. Kan ini titiknya di sini nih. Berarti patokannya adalah titik. Titik dengan titik. Nah, kalau ada titik dengan titik berarti kita bikin garisnya dari yang ada titiknya aja. Set. Anggap aja lurus. Nah, perpotongan garis biru ini berarti titiknya 0,0. Ibu nulisnya di bawah aja sini ya. Maaf, Ibu nulisnya pakai kursor. 0,0. Nah, seperti itu. Nah, berarti dapat angka 4 dari mana? Sumbu yang berdiri namanya sumbu apa? Sumbu Y.
Nah, sumbu yang tiduran atau rebahan nih, sumbu X. Kaum X sukanya rebahan. Kita hitung sumbu Y-nya, semakin ke atas angkanya semakin besar, positif. Ini angka 1, ini angka 2, ini angka 3. Nah, titiknya tepat di angka berapa? Angka 4 gitu. Kemudian yang ke kanan, semakin ke kanan semakin angkanya besar dan semakin positif. Ini angka 1, angka 2, angka 3, 4. Sampai berapa sih, Bu? Sampai yang ada titiknya. Nah, titiknya angka berapa? Angka 6. Bisa dipahami? Nah, karena tadi Ibu ada kesalahan, di sini yang ditanya itu kan gradien yang tegak lurus gitu ya, Bu Fitri. Ibu, mohon maaf, guru juga manusia ya. Ini rumusnya salah. Berarti bukan min sumbu Y per sumbu X. Kalau dia tegak lurus, rumusnya adalah, ini simbol tegak lurus, nah T kebalik. Berarti tegak lurus itu sumbu X per sumbu Y. Ada minusnya nggak, Bu? Nggak ada. Kalau dia sejajar, ini M sejajar sama dengan min sumbu Y per sumbu X. Tapi karena dia mintanya adalah garis yang tegak lurus dengan H gitu, berarti kita bikin garis. Nah, anggap aja ini garis ya, ini tegak lurus. Ini misalnya garis F karena nama Ibu Fitri, berarti garis F. Berarti gradien garis F berapa? Sementara yang diketahui adalah garis H. Nah, gradien yang tegak lurus dengan garis H adalah sumbu X per sumbu Y. Nah, kita berarti dari sumbu X dulu. Sumbu X-nya itu angka 6, gitu ya. 6 per, aduh maaf, kenapa jadi tangga? 6 per sumbu Y. Ini Ibu garis dah. Sumbu Y-nya tadi berapa? 4. Berarti 6 per 4. Bu, nggak ada jawabannya juga. That's right. Tidak ada jawabannya. Berarti kalian harus menyederhanakan. 6 per 4 disederhanakan jadi 3 per 2. Ibu kok tulisannya jelek? Iya, mohon maaf. Ibu lagi nggak pakai pen tablet. Ibu pakai mouse. Pen tabletnya lagi nggak Ibu setting. Jadi jawabannya 3 per 2. Option yang mana 3 per 2? Option yang D. Nih. Miring. Ya, jawabannya yang D ini ya. Oke, terima kasih. Itu untuk nomor 14. Kita lanjut ke nomor 15. Kita lanjut. Baca soalnya di bawah. Ntar Ibu katasin dulu. Oke, perhatikan untuk soal nomor 15. Persamaan garis yang melalui titik 2,-7 dan tegak lurus garis 4x min 3y ditambah 8 sama dengan 0. Oke, perhatikan. Ini jawabannya, ini adalah materi PGL kelas 8. Silakan dibuka lagi catatannya mungkin. Boleh, atau boleh mencatat rumus yang sudah Ibu sediakan. Di sini ada suatu titik, 2,-7, yaitu sebagai X1, yaitu angka 2, min 7 sebagai Y1, gitu. Kemudian ada simbol tegak lurus, berarti suatu titik ini tegak lurus dengan persamaan yang sudah disediakan, yaitu 4x min 3y ditambah 8 sama dengan 0. Nah, di sini ada koefisien. Koefisien adalah angka yang berada di depan variabel, ada variabel x dan variabel y. Ini Ibu misalkan A-nya itu 4, bukan dimisalkan ya, memang rumusnya seperti itu. A-nya itu adalah 4, koefisien yang ada di depan x disebut A. Koefisien yang di depan Y disebut B. B-nya berapa di sini? B-nya itu bukan 3, tetapi minus 3. Tandanya juga di bawah. Kemudian ada yang tidak di depan variabel, ini namanya konstanta. Simbolnya C, konstanta gitu ya. Berarti A-nya 4, B-nya min 3, C-nya 8. Setelah itu gimana, Bu? Masukkan ke rumus PGL melalui satu titik. Dengan M-nya yang tegak lurus. Nah, M tegak lurus, rumusnya kalau dari suatu persamaan, kalau sebelumnya kan kita M tegak lurus dari gambar. Nah, kalau ini menentukan M itu apaan sih dari tadi Ibu ngomong M? M itu gradien, ya. Kalau nanti di matematika kalian melihat ada huruf M kecil di suatu persamaan, itu namanya gradien. Berarti gradien yang tegak lurus dari persamaan ini berapa gitu kan? Rumusnya itu adalah B per A. Nah, B-nya itu min 3, A-nya itu 4. Berarti M tegak lurusnya min 3 per 4.
baru deh dimasukkan ke rumus, yaitu Y min Y1 sama dengan M tegak lurus dikali X min X1. Ini karena soalnya tegak lurus, maka rumusnya B per A. Kalau M-nya diketahui, misal soalnya tentukan persamaan garis yang melalui titik 2, min 7 dan sejajar garis 4x min 3y plus 8 sama dengan 0. Nah, kalau dia sejajar, rumusnya bukan B per A, tetapi min A per B. M sama dengan min A per B. Karena di sini M-nya sejajar, karena di sini M-nya tegak lurus, berarti rumusnya B per A. Kita masukkan Y min Y1 sama dengan M tegak lurus X min X1. Kalau misalnya nanti soalnya sejajar, berarti yang diubah hanya M-nya saja, tapi rumusnya sama. Masukkan, berarti Y dikurang Y1-nya berapa? Min 7. Min ketemu min, jadinya Y plus 7. Sama dengan M tegak lurusnya tadi min 3 per 4 dikali X dikurang 2. 2 dari mana? X1-nya itu kan angka 2 ya. Berarti X dikurang 2. Setelah ini biar mudah menghitungnya karena di sini ada pecahan, yang bawah dikali aja menyilang ke atas. Nih, 4 dikali Y plus 7 sama dengan min 3 dikali X min 2. Hitung manual pakai sifat distributif kelas 7. Berarti 4 dikali ke dalam dikali Y, berarti 4Y, 4 dikali 7 jadinya 28 plus 28. Sama dengan min 3 dikali X, min 3X, min 3 dikali min 2, min kali min plus 6, gitu ya. Kalau sudah seperti ini, yang bisa dihitung atau dipindahkan, ya sesuai dengan jawabannya. X sama Y-nya ada di sebelah kiri, angka doang atau konstantanya ada di sebelah kanan. Karena di sebelah kiri sudah ada 4Y, maka yang harus dipindah adalah min 3X. Min 3X kita pindah ke sebelah kiri, tadinya minus, pindah jadi plus. Jadi 4Y plus 3X sama dengan 6 sudah ada di sebelah kanan. Nah, positif 28 kita pindah jadi minus 28. Jadi jawabannya 4Y plus 3X sama dengan 6 dikurang 28 berapa ya? Oh, minus 22. Berarti jawabannya ini 4Y ditambah 3X sama dengan min 22. Bu, tapi di sini nggak ada, Bu. 4Y plus 3X. Adanya 3X plus 4Y. Sama dengan min 22. Sama aja, nah artinya. 1 tambah 2 sama aja dengan 2 tambah 1. Itu cuma sistem pertukaran posisi saja. Berarti jawabannya yang B. Kita lanjut ke nomor 16. Sebentar. Di nomor 6 ini, soal dari pertidaksamaan. Pecahan lagi. Penyelesaian dari pertidaksamaan 3 per 2X ditambah 5 per 2 lebih dari 3X min 4. Oke, kita langsung ke arah kanan. Ini cara penyelesaiannya. 3 per 2X itu sama aja kayak 3X per 2 ditambah 5 per 2 lebih dari 3X min 4. Ini soal ya. Karena yang sebelah kiri ini sama-sama per 2, jadi pernya Ibu jadikan 1 saja menjadi 3X plus 5 per 2 lebih dari 3X min 4. Nah, 2-nya ini Ibu kali silang ke atas gitu. Sehingga di sini kita lihat 3X plus 5 lebih dari 2 dikali 3X min 4. Berarti 3X plus 5 lebih dari, nah ini kali ke dalam ya. 2 kali 3X, 6X, 2 dikali min 4, min 8. Hitung. Yang bisa dihitung adalah yang sejenis. X dengan X, angka dengan angka. Berarti 3X dikurang 6X. Dikurang dari mana? Dari 6X-nya kan positif, pindah ke kiri menjadi negatif. Kemudian min 8 dikurang 5. Nah, plus 5 pindah ruas jadi min 5. Jadi 3X dikurang 6X itu min 3X lebih dari min 8 min 5. Ngutang 8, ngutang lagi 5. Jadi ngutangnya 13. Banyak ya. Jadi X sama dengan, bukan sama dengan ya maaf.
X kurang dari, loh kok berubah Bu? Kan awalnya lebih dari, kenapa dia berubah jadi kurang dari? Jadi gini, syarat di pertidaksamaan adalah ketika kita mau membagi atau mengali bilangan dengan tanda negatif, maka tanda pertidaksamaannya harus ditukar. Sekali lagi, jadi untuk di pertidaksamaan, jika kita mau membagi atau mengali dengan tanda negatif, maka tanda yang ada itu harus diubah arah. Kalau tadinya lebih dari, harus berubah jadi kurang dari. Kenapa? Ya kan karena di sini min 13 dibagi dengan minus 3. 3-nya itu ada minnya. Nah, gitu. Jadi karena 3-nya ada minnya, ya udah deh tandanya berubah arah jadi lebih kecil. Tadinya kan lebih besar. Berarti X kurang dari min bagi min plus 13/3. Bu, ini kan min bagi min plus Bu. Dia nggak berubah lagi. Tidak. Kalau min bagi min kan memang hitungan angkanya. Tapi kalau yang pembagian tadi itu berarti sifatnya. Sifat di pertidaksamaan. Sehingga jawabannya adalah X kurang dari 13/3. Ada nggak jawaban 13/3? Nggak ada. Ini masih pecahan biasa, harus diubah dulu menjadi pecahan campuran. 13/3 kalau diubah jadi pecahan campuran jadinya 41/3. Maka jawabannya adalah X kurang dari 41/3, yaitu yang A gitu ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 17. Ada di atas sebelah kanan, pojok kanan atas. Dibaca dulu soalnya. Budi pergi ke rumah Andi menggunakan sepeda dan menempuh jarak sejauh 3,2 km. Berarti dari rumah Budi ke rumah Andi 3,2 km. Apabila diukur menggunakan satuan meter, maka Budi menuju rumah Andi dan kembali lagi ke rumahnya. Rumah siapa? Rumah Budi ya. Berarti berapa? Ya udah, berarti dia berangkat ke rumah Andi terus balik lagi ke rumah Budi gitu. Kelar main dia pulang lagi, nggak mampir kemana-mana, dia langsung pulang. Berarti kan PP ya, pulang pergi. Tinggal dikali 2 jarak yang ada. Berarti jaraknya itu kan 3,2 km dikali 2. 2 itu maksudnya apa Bu? Ya kan pulang sama pergi. Perginya 3,2 km, pulangnya 3,2 km. Tinggal kali 2. Jadi 6,4 km. Tapi yang diminta dalam satuan meter. Berarti dari kilometer diubah ke meter dikali berapa? Kali 1000. 6,4 dikali 1000 adalah 6.400 meter. Seperti itu. Itu untuk nomor 17. Sekarang kita lanjut ke nomor 18. Nah, di nomor 18 ini kalian baca dulu soalnya. Sebuah kapal dari pelabuhan berlayar ke utara sejauh 6 km. Lihat gambarnya pojok kanan atas. Nah, ini ceritanya kapal nih. Ya, ini pelabuhan, maaf. Yang titik ini adalah pelabuhan. Kemudian kapal bergerak ke utara. Utara itu ke atas ya. Ke atas 6 km. Kemudian kapalnya setelah bergerak 6 km ke utara, ke atas nih. Kan kalau di peta utara itu di atas ya. Kemudian belok ke timur. Timur itu ke kiri, sejauh 8 km. Yang ditanya, jarak terdekat kapal sekarang dari pelabuhan adalah. Kalau ditanya jarak terdekat berarti, ya udah dari pelabuhan, ini posisi kapal terakhir ada di sini. Tinggal tarik garis lurus. Set. Nah, dia jadi membentuk Pitagoras, sisi miring ya. Nah, berarti rumus jarak terdekat sama dengan kayak rumus sisi miring, akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sebentar ya, ada kucing Ibu. Berarti akar 6 pangkat 2 itu 36, ditambah 8 pangkat 2 itu 64. Ini Ibu 6-nya agak kecoret, maaf ya. Jadi sama dengan akar 100. Akar 100 itu berapa? 10 km. Nah, berarti jarak terdekat dari pelabuhan ke kapal adalah 10 km. Sementara yang sudah dia tempuh adalah 6 ditambah 8, 14 kilo ya. Kalau gitu, tahu gitu mah langsung aja potong jalan tuh, miring. 10 km. Seperti itu. Nah, jadi 10 km itu yang mana? Yang A. Kita lanjut ke nomor 19.
Oke, untuk nomor 19 kita baca soalnya. Alas sebuah prisma berbentuk layang-layang. Kalau prisma berarti alas sama tutup itu bentuknya sama ya, sama-sama layang-layang. Dengan panjang diagonal layang-layangnya ini adalah 15 cm dan 8 cm. Serta tinggi prisma itu 10 cm. Yang ditanya volume prisma yang berbentuk layang-layang. Volume alas sama atapnya bentuknya layang-layang. Volume prisma kita lihat dulu di sebelah kanan, sini ya. Nomor 19, ditanya volume prisma yang berbentuk layang-layang, rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Karena alasnya berbentuk layang-layang, maka hitung dulu. Alasnya itu berarti D1 dikali D2 dibagi 2, kemudian baru dikali tinggi prisma. Diketahui D1-nya 15, D2-nya 8, tinggi prismanya 10, berarti 15 dikali 8 dibagi 2 dikali 10. 8 dibagi 2, 4. 15 kali 4 itu 60. 60 dikali 10, 600 cm kubik. Berarti volume prisma yang berbentuk layang-layang adalah 600 cm kubik. Nah, di nomor terakhir, nomor 20, kita bahas. Untuk nomor 21 nanti dilanjut di video berikutnya saja ya, karena Ibu cuma menjelaskan nomor 1 sampai nomor 20. Kita lanjut di nomor 20. Ini contoh diskon aritmatika sosial kelas 7. Apabila Sukma membeli sepatu seharga 800.000, ia mendapat potongan harga atau diskon sebesar 25%, maka uang yang harus dibayar oleh Sania ketika di kasir sebesar, kalau kalian biasanya kalau bentuknya uang, diskon, itu harusnya ngitungnya cepat ya. HB, harga sebelum didiskon. Maaf, ini sebenarnya bukan HB, harusnya HK. Harga kotor 800.000, Ibu salah tulis. Persen D-nya, persen diskonnya itu 25% atau 25/100. Kita cari dulu besar diskonnya berapa sih? 25/100 dikali 800.000. Nah, coret nih 02, berarti tinggal 25 dikali 8.000 sama dengan 200.000. Nah, uang yang dibayar oleh Sania berarti harga awalnya itu 800.000. Didiskon atau dipotong 200.000, berarti 800.000 dikurang 200.000 sama dengan berapa? 800 kurang 200, 600.000. Jadi Sania hanya membayar 600.000 rupiah, seperti itu. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Silahkan dipelajari untuk nomor 1 sampai nomor 20. Dan untuk nomor 21 sampai 40 bisa kalian pelajari karena soalnya sudah Ibu berikan ya. Boleh dicari tahu dulu jawabannya, kemudian dicocokkan nanti dengan video yang akan Ibu buat kalau sempat. Kalau enggak ya berarti kalian sendiri yang cari. Kan Ibu udah ngasih 1 sampai 20. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.